Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Okey. Jadi sebelum apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan pekerjaan kita yang baik itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita ada satu perkongsian di sini di mana depan kita ini ada satu head engine yaitu Audi 56U yaitu Pajero atau Triton. Dia menggunakan Audi 56U. U ini menunjukkan dia common rail lah. U itu common rail. Okey, dan di sebelah sana saya itu adalah engine 4JK1, engine 4JK1. Jadi apa yang kita mau bahas hari ini lebih kurang bercorak tutorial lah. Jadi mohon maaf kepada subscriber baru ataupun yang lama yang sentiasa mengikuti channel saya. Terima kasih banyak. Ya, di sini dekat maghrib sudah, yaitu penggambaran ini bertarikh 4 Julai ya, 4 Julai 2023. So apa yang kita mau bahas hari ini adalah bagaimana kita membuka valve guide menggunakan cara sederhana, yang menggunakan alat yang sederhana. Yang mana valve guide ini sangat penting. Apabila valve guide ini bermasalah, dia akan memberi efek yang sangat besar, yaitu compression pandai lari. Sebab saya ada bahas di video saya yang lain, apabila valve guide itu bermasalah, itu valve akan goyang-goyang. Jadi bila kita grind valve, dia tidak center valve guide. Oke, valve guide itu yang ini. Oke, ditengok sini namanya valve guide yang baru. Ini dia tertanam di dalam. Coba kameramen tengok sini. Oke, untuk case yang ini, kalau kita tengok ya, kameramen kasih flash dia. Ini valve guide namanya ya, apa namanya? Kita tengok lubang nih. Nah, ini nampak lubang nih. Oke, ada magnet pula. Aduh. Ini lubang nih. Nampak tangan saya nih. Nampak kameramen pusing sini? Ini lubang nih. Ini namanya valve guide yang kita telah ganti. Ada satu lagi valve guide yang kita tidak ganti, yaitu sebelah sini. Satu semua untuk kita menunjukkan cara-cara kita menggunakan valve guide. Yang mana valve guide ini sangat penting. Oke, sebelum kita bercerita tentang apa itu valve guide dan kepentingan valve guide dalam menentukan compression bagus ataupun tidak. Valve guide ini maksudnya satu valve yang tertanam di dalam head nih dekat head cylinder nih, head nih lah. Ini head, ini namanya head nih yang tertanam di dalam nih. Dia tanam di dalam nih benda nih, dia tanam di dalam. Dia dulu macam ni lah. Okey, dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 16 valve. Jadi ada 16 valve guide dan juga ada 16 valve seat. Valve seat tu yang ini duduk, tempat duduk valve ni disebut valve seat. Ini okey, saya kasih masuk dulu satu. Ini namanya valve. Valve ni fungsinya adalah tertingkap ataupun satu tingkap lah ketika dia kereta tu naik ke top dead center, iaitu TDC. Benda ni dia akan tutup. Yang ini dia tutup dan juga exhaust dia tutup, intake dia tutup. Intake maksudnya udara masuk, exhaust maksudnya pembakaran asap keluar. Jadi ketika TDC ini tertutup semuanya, apabila valve guide itu tidak masalah, ketika ini spring naik turun, dia akan goyang. Sekarang ini kita tengok, setelah kita ganti yang baru, ya, kita ganti yang baru, gerakan tuh tidak berapa ketara, dia ada fit, nampak. Sedangkan valve ini kita tengok dulu, valve baru, ini baru. Yang lama tuh yang ini, adakah yang lama? Ini pun baru. Oke, yang lama kita ada simpan sana. Coba ambil satu yang lama. Oke, sekarang ini yang baru, so tidak ada alasan kata ini yang makan. Jadi sekarang ini valve seat yang valve guide nih yang ini kita sudah masuk ini macam dari depan. Oke, kita gini. Ini dia fit, nampak? Dia tidak ada ruang untuk dia goyang-goyang nih. Apabila valve seat dimakan, ini satu sengaja kita tidak pasang, so kita nak tunjukkan cara buka valve guide menggunakan alat sederhana. Sebenarnya valve guide ini biasanya engineering lah yang buat. Tapi kadang-kadang kita juga boleh buat sendiri menggunakan alat yang sederhana saja, yaitu tidak perlu hantar ke mesin shop, dengan syarat valve seat ini masih bagus. Ini valve seat ini, yang seat ini tempat duduknya disebut valve seat. Ini namanya valve seat. Ini valve, ini valve seat, yang di dalam ni yang lubang-lubang ni, ini namanya valve guide yang lubang ni. Jadi ini kita tidak ganti. Nampak dia goyang. Dia goyang, kuat goyang. Ini
kuat goyang. Ya ini ada sedikit free saja yang baru nih. Ya. Jadi bila dia tengok ada sedikit free. Jadi kalau dia goyang, apa masalahnya dengan compression nih? Bila dia goyang, kita grind valve nih, dia pandai lari-lari nih antara valve dengan valve seat di tempat dia duduk nih, dia pandai lari-lari bila kita grind valve dia. Jadi macam mana pun kita grind valve, kalau dia longgar ini barang, lober nih lubang dia nih, dia akan pandai lari-lari permukaan yang ini, permukaan ini akan bersentuh di permukaan valve seat nih. Jadi bila dia goyang-goyang ini barang, dia tidak berapa rata, compression boleh lari sedikit. Walaupun tidak mempengaruhi banyak, tetapi dia boleh lari sedikit compression. Saya bilang kita grind valve banyak kali, tetapi memang dia tidak boleh rata. Satu adalah disebabkan valve seat, yang kedua disebabkan ini valve seat, yang disebabkan oleh valve itu sendiri tajam. Coba satu orang kasih aku valve yang tajam tuh, cari yang tajam punya ujung, yang sudah tidak boleh. Jadi compression boleh lari disebabkan oleh valve itu sendiri, yang kedua disebabkan oleh valve guide, dan disebabkan juga oleh valve seat, tempat duduknya. Di dalam ini boleh dihantar ke engineering untuk buat dia punya valve seat. Ini valve seat dia duduk di dalam nih, dia tanam di dalam ini supaya dia fit ini. Bila kita naik TDC ataupun ketika compression pembakaran combustion ini dia tutup nih dua-dua nih, maka udara tidak boleh lalu di sudut-sudut tepi nih. Tidak boleh lalu nih. Jadi dia kena tutup. Jadi macam mana juga mau tutup habis kalau valve guide itu terlonggar. Macam ini dia fit lah, ada fit sedikit. Kita tengok ini longgar, ini kita belum ganti. Ini lagi longgar. Nah, nampak? Kameramen boleh nampak kan? Ini tangan saya. Tuh. Nampak? Ini kita tengok ada goyang ya sedikit tapi tidak berapa banyak. Goyang sedikit lah. Tapi tidak berapa kuat. Tapi kalau kita tengok yang di Project K1, ini engine Project K1 lagi teruk. Tengok Project K1, kita tengok ya. Kita tengok sini Project K1. Ini Project K1 ini D-Max V-Cross. Ini lagi kuat goyang. Lagi lah dia. Coba kameramen ke sana. Ini valve guide pun kita kena ke dalam pun sama, ke atas pun sama, ke dalam sini sama semuanya. Nampak nih? Nih. Kameramen boleh nampak ini valve guide sangat-sangat lower. Sangat-sangat longgar sudah betul-betul. Tidak ada harapan sudah nih. Ini kalau kita pakai grind valve pun dia tetap compression lari. Kenapa? Lubang valve guide itu terlalu luas. Coba kameramen tengok sini. Nih. Ini terlalu luas nih. Nampak? Jadi kalau dia luas begini, ada harapan kalau compression boleh lari. Memang dia akan lari nih, compression dia lari. Ini 4JK1. Jadi kita akan ganti yang hari ini kita tutorial hanya 4D56. Cuma kita bagi tahu apakah efeknya sekiranya valve guide itu tidak bagus. Nih, nampak? Kameramen boleh jelas ya? Coba kameramen tengok sini di lubang tuh, macam tadi. Nampak? Longgar bila dia longgar, kita grind valve, dia pandai lari-lari nih tepi-tepi dia tidak synchronize ujung ini dengan sini. Dia pandai lari-lari. Sedangkan ini barang, bila dia sudah masuk kita grind valve, kan dia tidak boleh ada goyang-goyang begini. Dia bila goyang-goyang, bila kita goyang-goyang, kita kan gosok menggunakan mesin ataupun menggunakan manual, dia goyang-goyang begini. Jadi kesimpulan dia, bila kita pusing begini, dia pandai lari-lari. Ini barang nih, pandai lari-lari. Jadi tidak pandai rata ini, walaupun kita grind valve 10 kali pun sama. Sebab kenapa? Ketika kita grind valve pada mulanya pandai ke sini, kita grind valve pusing ke sini, pusing ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, begitu dia. Ini macam cerita COVID lah pula yang menyanyi itu. Begitulah, longgar. Jadi ini pun kita gantilah valve guide. Tapi ini walaupun dia tidak berapa goyang, tetap juga kami ganti. Dan apa yang hari ini kita boleh tunjukkan, ialah perkongsian adalah macam mana kita menggunakan valve guide secara sederhana. Yang mana dengan syarat lah, valve seat ini tidak rosak. Sebab valve seat ini kalau ini kena engineering juga lah. Dia akan tapi sekiranya valve seat ini bagus, kita grind valve bagus, maka kita tidak perlu lagi bawa pergi engineering, menyimakkan masa dan menyimakkan cost engineering lah. Tapi tetap juga kita akan cek ini valve seat dulu, kita akan grind valve. Jadi kita akan tengok, ada semua kita sudah ganti, daripada ini intake, ini tertingkap dia intake, ini tertingkap untuk exhaust, maknanya asap keluar, ini udara masuk. Jadi yang penting kita tahu, bila dia tutup nih, dia tidak boleh ada ruang di sini. Dia boleh ada ruang. Jadi kita kena pasti sama ada valve guide, valve seat atau valve itu sendiri rosak, barulah kita try grind valve. Kalau tiga masalah memang tidak akan grind valve, macam mana pun tetap dia akan leaking. Kita tes leak pertama, ciri-ciri valve guide yang bermasalah dengan valve seat bermasalah, dengan ini masalah, masa kita grind pertama kita main to spring, kita main to spring, tidak keluar lagi, kita tembak angin dari lubang nih. Tapi bila kita main lagi, tembak kali keluar lagi bila kita main to spring. Jadi dia tidak maintain, tidak tetap ini dia punya udara sini keluar. Oke, jadi apa yang paling penting ya, kita tidak mau nanti ada keluar bubble-bubble di sini. Ya, coba ambil satu orang minyak sedikit. Lepas itu kita
yang kita tidak mau ialah ketika kita tes leak nanti dia keluar. Coba ambil minyak, kita akan tembak angin. Yang kita tidak mau sebenarnya, kenapa kita perlu ganti valve seat nih dengan valve baru dengan guide nih, yang kita tidak mau yang ini. Nah, yang kita tidak mau yang ini. Oke, ini contoh lah, contoh. Kita ambil angin satu. Yang kita tidak mau terjadi ini baru, ini contoh saja, contoh. Yang kita tidak mau terjadi adalah kita grind valve banyak kali tapi still masih leaking. Spring sudah masuk. Ini contoh saja yang kita tidak mau dia jadi. Nah, contoh ini kita tidak mau jadi macam inilah. Nah, contoh kita tidak mau jadi dia leaking begini. Sebab itu kita kena ganti valve guide, valve dan juga valve seat. Kalau valve seat itu masalah pun dia akan leaking. Contoh nih spring ini tangan saya tindis lah, konon saya punya spring lah, contoh saja. Nah, macam ini. Kita tidak mau dia begini. Nah, tidak mau begini. Kenapa dia boleh keluar angin? Nanti kalau kompresen jadi angin akan lipas di sini. Jadi ketika kita tes leak nanti, kita tidak mau begini. Nah, tidak mau begini. Oke? Jadi valve seat mempengaruhi, valve guide pun mempengaruhi, dan valve itu sendiri pun mempengaruhi. Tidak boleh terlampau tajam. Macam ini, ada satu yang lama punya yang tajam macam pisau. Jadi ciri-ciri valve yang bagus dia tidak boleh tajam. Di sini makin tipis. Kalau letak tangan ini oke lagi nih. Ada saya jumpa itu valve, boleh bikin potong limau. Tajam di sini nih. Ah, jadi ini masih boleh-boleh lah, masih boleh-boleh. Tapi paling bagus seperti ini. Ini yang baru. Nampak perbedaan dia? Tebal lah. Ini tebal, nampak nih. Nah, nampak dari ciring ah? Nah, nampak. Ini menipis tapi masih boleh pakai kalau yang ini. Ada yang tajam nih ini. Kalau kita kasih begini tangan kita boleh luka. Itu valve kena ganti sudah. Yang kedua kita tengok. Kalau valve itu tidak bagus, kita kasih begini-gini dia goyang. Jangan lalu dipakai nanti kok bohong lagi balik. Balik-balik lari compression. Masa tes pertama enggak lari. Tes kedua lagi lari lagi. Enggak tetap pendirian itu compression tuh. Mananya valve guide lari ataupun valve guide itu longgar ataupun valve seat itu tempat duduk valve ini masalah. Ini kena valve engineering. Sebab itu kita try grind valve dulu, kita ganti dulu valve seat, mana yang boleh kita buat sendiri kita buat. So hari ini kita akan tunjuk macam mana kita cara buat. Ada satu lagi kita belum buka nih. Jadi yang pertama tools yang kita guna adalah, yang pertama kita pastikan ada tukul. Nih kameramen tengok sini. Pertama sekali kita ada tukul besar, oke? Tapi hati-hatilah. Yang kedua kita kena ada ini alat nih, comel-comel bikin extension tukul di sini. Kita tukul, oke? Dia punya cara begini, kita tukul. Ini kita kena ada satu valve guide yang lama punya, kita grind valve kasih tajam ini. Sebab kalau kita kasih sama besar yang baru, nanti tenggelam yang ini pula yang tertinggal di dalam. Sedangkan kita nak kasih masuk ini. Bila kita tolak masuk di ketuk, dia akan termasuk di separuh. Jadi maksudnya kita grind dulu nih. Valve yang rosak nih, kita grind valve, kasih kecil dia punya mulut. Masa kita tolak, dia tidak sesangkut di lubang tuh. Jadi ini masuk, ini kita boleh tarik keluar. Oke, jadi kita perlukan valve seat, valve yang lama punya, yang kita grind ujungnya tajam. Ini cara sederhana ya. Yang itu kedua, satu tukul, satu extension. Yang kedua adalah valve yang keras punya ini. Kita pakai, yang tidak kita pakai ini untuk tukul di sini. Oke. Lepas itu kita ambil ini box. Ini box size 11. Kita masuk di sini. Kita masuk. Alright. Sudah kita masuk begini. Baru kita pakai valve guide yang kita grind ini, yang tajam ujungnya ini. Masuk sini. Lepas itu. Oke. Sudah masuk begini. Kena ada lebihan lebih kurang setengah inci kan? Ini berapa nih? 1 inci kan nih? Lebih kurang masuk lebihan. Yang baru nih yang kita nak masukkan pergi silinder ini kita letak di sini. Jelas letak sini. Jadi ini kita tukul dia kena sini. Di valve ini sebagai satu guide kita tukul yang baru, dia akan masuk pergi sini. Pergi lubang valve guide head nih. Dia masuk pergi lubang. Jadi bila kita tukul begini, dia akan lurus nih. Kita kena gunakan valve ini, dan ini kita kena grind valve kecil-kecil sebab bila kita tolak masuk, kalau tidak kecil ini dia ini pula yang menyangkut nanti. Kalau kita tolak masuk lagi nih. Oke? Jadi itu saja. Sekarang ini kita akan tengok cara-cara dia. Jadi tambahan cara-cara dia, yang pertama kita kena ada juga spray ini. Jadi spray ini tujuannya adalah body, kita anti karat ini kita aja spray supaya licin-licin sedikit. Kita spray begini saja. Sorry. Mana dia punya straw nih? Oke, ini pomen akan buat kerja nih dan kita akan buat penggambaran. Kita tengok satu orang pomen akan ketuk. Oke, buat cara macam tadi. So kita akan tengok cara dia buat dan cara dia masukkan. Jadi video ini agak lambat sedikit. Tapi satu yang lain kita sudah masukkan Oke. Teruskan. Oke. Pertama sekali. Alright. Spray dulu dia, betul. Kasih licin Ini kan yang mau dibuka. Nih. Spray yang ini. Oke, kita spray dulu supaya dia anti karat, supaya bolehlah membantu sedikit supaya tidak berapa keras.
Nah, jadi pertama kita keluarkan dulu yang lama, yang baru nanti. Ini yang lama dalam, tengok dulu kameramen. Ini yang lama, yang baru sudah pasang ah. Tengok yang baru nih. Ini baru. Baru. Ini tinggal satu kita buat semata-mata untuk penggambaran. Oke. Ini buff guide kita boleh belilah di kedai ini, tapi pastikan beli yang original lah, jangan beli yang bukan ori. Oke, sekarang kameramen buat pemain buat. Oke, sudah masuk, kita tukul dulu kasih keluar yang lama. Oke, pastikan lapis kayu permukaan ini lapis kayu, sini kayu. Oke, kita tengok. Oke, pasang kuda-kuda. Alright. Kameramen jangan dekat betul, enggak tukul nanti. Alright. Alright, oke terbuka sudah. So, kameramen sedikit. Oke, sekarang ini sudah terbuka. Alright. Jadi kita ambil itu buff guide ada di bawah jatuh. Coba kasih pangkat dia. Oke. Alamak, pecah pula dia punya nih. Oke, ini dia punya buff guide. Coba nih, kameramen. Oke nih. Ini kita masukkan lah. Kita masukkan yang baru pula. Coba push dulu sekejap. Oke, ini sudah keluar dia keluar daripada sini. Kasih miring dulu. Oke. Alright, ini dia sudah keluar dari lubang sini. Coba kameramen. Tengok nih, nampak nih lubang nih. Nih, sorry. Nih. Ini lubang dia keluar dari sini. Dari sini dia keluar di sini. Oke. Jadi dia sudah keluar di sini. Ini kita keluar dari tukul dia. Nampak nih lubang nih. Dia keluar nih barang. Menggunakan tools yang tadi itu menggunakan cara sederhana. Tapi pastikan kita tukul nih mesti pakai minyak lah. Spray dulu dia dan masa kita tukul tuh, coba kami ulang tayang balik. Masa kita tukul tuh, oke? Masa kita tukul tuh jangan terus main ganas lah. Contoh ambil satu. Ini alat kita ini mau keluarkan yang lama. Ini contoh pastikan ini barang kita tukul dia mesti ada lebih begini. Sebagai indikator. Jangan kita cari sambungan extension yang terlalu panjang menyebabkan tidak ada ruang di sini untuk dia nih masuk sini. Tidak boleh begini terlalu pendek. Dia mesti cari size 10 begini 11 yang pendeknya lebih kurang beginilah. Lepas tu cari begini kira mesti ada lebihan lebih kurang 1 inci setengah inci kan nih. Berapa mm nih? Lebih kurang ginilah. Panjang dia nampak setengah inci lah kalau saya nih. Oke, pastikan dia masuk separuh begini. Supaya bila kita tukul, kalau sipi-sipi tukul dia boleh pecahkan di ujung nih. Sebab dia kena masuk banyak. Dan masa kita tukul pakai tenaga dalam. Bukan main tukul macam orang marah. Tidak boleh. Tukul ya secara pelan-pelan. Sikit tep pakai begini. Bukan yang tukul melantun. Tukul melantun begini kan. Ini tukul tep. Gitu. Tukul tep gitu. Bukan tukul teng-teng-teng gitu. Itu tukul melantun namanya. Itu memecahkan barang. Pakai tenaga dalam lah. Jadi kita masuk gini. Ini yang lama kita sudah keluarkan. Dan yang baru pula kena hati-hati. Mana yang baru? Ini yang baru. So kita masukkan juga secara pelan dan kita letak minyak di sini. Oke, kameramen, pemain boleh buat. Oke, kita tengok. Cara masukkan dia pelan-pelan. Ini sebenarnya kalau kita mau jimat, kita yang menghadapi bawah tuh kena ingat ukuran dia ini berapa panjang di atas nih lebih kurang berapa tadi? 12 mm kita kena ukur, jangan terlampau tukul. Takut nanti dia over. Jadi kita kena ukur lah, nanti cara ukurnya kita kasih tunjuk, kita kasih masuk dulu, dia ada ukuran berapa jarak dari sini. Oke, sekarang kita buat. Try, kameramen. Jadi masa buka tuh tukul mesti betul-betul center sikit-sikit. Jangan terus belum center nih terus kita lajak. Pelan-pelan. Dan ini tidak boleh ada goyang-goyang, ini mesti betul-betul fit. Tidak boleh ada goyang-goyang ini sepatutnya. Oke, mesti betul-betul fit. Sikit-sikit. Pelan-pelan, Hati-hati, tahan dia nih. Sikit-sikit. Oke. Kita akan pusing ke depan sebab kita mau tahu berapakah panjangnya keluar. Dan bila kita sudah tukul yang mana tadi itu? Ini kan, yang ini, ini, jangan terlalu panjang, dia ada jarak di sini. Dia punya jarak dari sini lebih kurang berapa mm tadi? 12 mm. Jarak dari sini, kita ambil pembaris lah. Daripada sini kena daripada tapak nih,
Ada satu benda tajam kah yang saya boleh tunjuk dia? 12 mm. Ini 12 mm ini kenapa macam anu sikit? Ini. Oke, dia punya jarak mesti 12 mm. Mana tadi ini kah? Jarak dari sini mesti sama nih. Sini nih. 12 mm dari tapak nih ke permukaan ini 12 mm, tapak ini ke sini. 12 mm lebih kurang kita boleh marking juga beginilah. Nih, kita buat begitu. Lebih kurang 12 mm Jadi kita ukur saja dia berapa nih, mana dia punya paras. Lebih kurang beginilah. Tinggi dia dari tapak nih ikut nih permukaan dia nih. Ini garisan nih. Jadi 12 mm kau naga lah. Kau buat kau buat ke sini. Yang lain sudah kita buat kameramen boleh tengok. Yang lain sudah kita buat. Ini semua baru nih. Jadi sekarang tinggal ini kita bagi contoh untuk tutorial lah. Oke, kasih ngam sama kah tidak? Kalau telajak boleh ketuk sedikit lah. Pelan-pelan, pastikan kayu di bawahnya. Ukur dia, kasih ngam. Oke, ngam di garisan putih. Permukaan ini putih nih, ukur dia. Sebab yang lain pun sama. Betul, coba ukur yang lain. Yang sudah masuk yang baru. Oke, sama. Sebelah. Oke, sama. Oke, tengok hujung nih. Ke sini semua sama. Oke, tengok exhaust. Apa nih? Intake pula. Tengok sini. Yang ini, tengok sini. Kameramen dari sini. Oke, tengok. Kasih lurus. Sama. Kalau dia terlimpas boleh tukul sedikit, masukkan sedikit, tidak ada masalah. Oke, yang ini sama kah? Kenapa aku tengok macam pendek nih? Dia mau naik atas sedikit, betul? Itu kita tukul sedikit. Oke, kita tukul kasih betul. Yang lain sudah kita ngam. Tukul sedikit. Yang ini oke sudah kan? Yang tadi baru masuk tuh. Oke, tukul kasih naik sedikit. Oke, sekarang berapa menit sudah kameramen? 22 menit. Alah lama. Minta maaf saja lambat sedikit. Oke, jadi sekarang ini kita tukul sedikit. Pastikan kita tukul hati-hati sebab benda ini baru. Oke, kita masuk tukul. Jadi masa kita tukul tuh hati-hatilah. Oke, kita ukur balik. Pasal kita bukan engineering. Tapi insya Allah kita boleh menggunakan alat sederhana untuk menjimatkan cost engineering ataupun menjimatkan masa. Sebab engineering ini terlalu banyak. Oke, ngam ke tidak? Atau mau lagi? Ngam, oke. Ngam garisan putih tuh duduk ngam-ngam di permukaan garisan tuh duduk sana. Kita boleh buat marking begitu. Sebab ini macam mana kita tahu marking begini sebelum kita buka memang kita ukur yang asal dulu. Jangan terus membuka saja, ukur dulu yang asal berapa jarak dari permukaan tapak dia. Oke? Itu sajalah saya rasa perkongsian pada hari ini. Jadi saya rasa kalau video ini bagus, kasih subscribe lah, like ataupun share. Bukan kita pandai ataupun mau melebihi kerja engineering, tapi ada benda yang saya rasa kita boleh guna alat yang sederhana untuk masukkan tubuh bapsit dengan syarat hati-hati sebab ada case yang tidak menggunakan kriteria yang alat sudah boleh pecah itu head. Jadi kalau Anda kurang tidak mau ambil risiko antar engineering saja. Tapi kalau sekiranya Anda yakin boleh buat pelan-pelan dengan prosedur yang kami ada nih, kami kongsi saja, bukan jaminan oke. Tetapi ini sekadar perkongsian cara sederhana untuk memasukkan valve guide supaya menyimakkan engineering. Kalau tak yakin, hantar pergi engineering. Ini sekadar perkongsian saja. Ya, bukan jaminan dia akan sentiasa oke. Takut nanti ada case kita jumpa dia menggunakan valve guide yang bukan ori, pecah itu valve guide ataupun head itu boleh pecah. Tanpa kita alirkan minyak, kita gosok menggunakan prosedur yang tadi itu secara pelan-pelan, boleh pecah itu head, lagi rugi besar. Jadi kalau rasa Anda yakin, hantar pergi engineering saja untuk valve guide lah. Tapi kalau rasa boleh buat tuh valve guide, boleh silakan buat. Tapi dengan cara berhati-hati. Oke, itu saja pesanan dan perkongsian pada hari ini. Semoga video ini oke. Bolehlah kasih komen-komen pun boleh. Kalau rasa-rasa perkongsian saya ini kurang jelas dari segi suara, minta maaf, itu kekurangan daripada saya. Ataupun ada yang lebih baik daripada cara saya, boleh kongsi di ruangan komen. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.